Skillnya mirip Neymar, superstar Ajax Amsterdam keturunan Indonesia bela timnas. Here we go, top skor tackle Eredivisie gabung timnas. Lancar bahasa Indo, asisten pelatih Liverpool akui ingin latih timnas. Bikin ketar-ketir, warisan STY gacor di Liga 1. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Skillnya mirip Neymar, superstar Ajax keturunan Indonesia bela timnas. Peter van der Ber, pelatih timnas U17 Belanda, menyeleksi 35 pemain yang akan dipilih untuk menghadapi Inggris pada laga uji coba pada pertengahan Februari 2025. Dari 35 nama terselip satu nama yang mempunyai nama khas orang Jawa, ia adalah Keninho Kasanwirjo. Saat ini berstatus sebagai pemain Ajax. Selain Keninho, terdapat dua pemain lain yang diketahui memiliki darah Indonesia, yakni gelandang PSV Givaro Renwarin serta winger PSV Jairo Brierens. Sosok Keninho menarik untuk diulas, pasalnya ia memiliki dua kakak yang juga berstatus pesepak bola, yakni Neverino Kasanwirjo dan Nerasio Kasanwirjo. Nama terakhir bisa dibilang bakal mengikuti jejak pemain keturunan Indonesia lainnya, Tijani Raiders, yang memilih membela Belanda. Kakak Keninho itu tercatat sudah 11 kali membela tim U21 Belanda. Pemain Rangers FC itu sebelumnya juga jadi andalan di tim U17 Belanda. Sedangkan untuk Neverino Kasanwirjo punya rekam jejak karir yang sedikit lebih buruk. Ia belum pernah dipanggil ke tim nasional Belanda. Selain itu, Neverino saat ini hanya bermain di tim kecil Belanda Alasmaster. Seperti diketahui, Keninho kelahiran 4 Januari 2008. Ia menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang Ajax U17. Di musim ini saja, Keninho sudah mencetak 1 gol dari 14 pertandingan. Tidak seperti kedua kakaknya yang merupakan pemain fullback, Keninho merupakan back murni tengah. Sebelum ia bermain di Ajax, Keninho menimba ilmu sepak bola di Real Sanak, klub amatir di Amsterdam yang didirikan oleh sejumlah imigran Suriname. Talenta Keninho sudah terasa sejak usia masih 9 tahun. Meski berstatus sebagai back tengah, Kenny punya insting gol yang sangat bagus. Ia sempat mencetak 2 gol dalam satu pertandingan saat membela Ajax U13 melawan De Graafschap. Saat menimba ilmu di Ajax, Kenny satu angkatan dengan mendiang Noah Gezer. Sahabat Justin Hubner dan Ivar Jenner itu saat Kenny main di tim U13, Noah membela tim U16 Ajax Amsterdam. Nama Jawa yang dimiliki oleh Nerasio Kasanwirjo berasal dari keluarga yang merupakan orang Suriname dan sekaligus keturunan Jawa. Namanya bersinar di musim 2023-2024 kemarin bersama Ajax U17. Dari informasi akun Instagram Ajax Youth Academy, Keninho disebut tampil dalam 33 pertandingan musim lalu. Dari sejumlah penampilan itu, ia mampu mencatatkan 2 gol dan 3 assist serta 4 kali membawa Ajax U17 menorehkan clean sheet. Here we go, top skor tackle Eredivisie gabung timnas. Pemain keturunan Belanda Dean James mengirim sinyal kepada PSSI bahwa dirinya tertarik memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu bisa jadi pesaing Kelvin Verdong. Dean James saat ini bermain untuk Eredivisie Belanda Go Ahead Eagles. Ia punya kemampuan sangat baik dalam mengolah si kulit bundar. Adapun James punya darah Indonesia karena neneknya lahir di Surabaya. Belakangan ini ia sering diminta pecinta sepak bola tanah air untuk membela timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut pun mengaku terbuka mengenai hal tersebut, tetapi untuk saat ini fokusnya cuma bersama Go Ahead Eagles. Saya tentu saja terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata James. Bukan tak mungkin Dean James akan membela timnas Indonesia. Terlebih skuad Garuda kini ditangani oleh Patrick Kluivert, juru formasi asal Belanda. Terbaru, PSSI mengabarkan sedang melakukan proses naturalisasi terhadap Jairo Ridwal. Kemudian yang akan mengambil sumpah dalam waktu dekat ini adalah Ole Romani, Dion Mars, dan Tim Gibbons. Bikin ketar-ketir, warisan STY gacor di Liga 1. Pemain-pemain didikan Sintayong membuktikan diri moncer di BRI Liga 1 2024-2025. Seperti Yance Sayuri dan Edo Febriansyah bisa bersaing dengan pemain keturunan Jordi Wehreman. Yance adalah pemain lokal yang sering mendapat panggilan ke timnas Indonesia era Sintayong. Sebelumnya banyak diuni pemain-pemain keturunan Edo pun suka diboyong juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Edo Febriansyah sampai saat ini mengukir statistik yang sangat apik sampai dengan pertandingan Persib Bandung versus PSM Makassar atau penampilannya yang ke-21 BRI Liga 1 Indonesia. Edo tercatat telah membukukan 53 kali tackle. Pencapaian Edo dalam statistik jumlah tackle tercatat yang terbanyak dibandingkan pemain-pemain lainnya.
Malah ia juga tercatat sebagai pemain pertama yang sanggup melakukan 50 tackle pada musim ini. Pencapaian pria kelahiran Kediri itu melebihi statistik ke-9 pemain lainnya. Sementara itu, saat membantu tim dalam fase bertahan, statistik lain yang ditujukan Edo juga terbilang lumayan. Sampai dengan pekan ke-21 BRI Liga Indonesia, ia telah mencetak 63 kali intercept dan 22 kali clearance. Ia juga telah membukukan 655 kali umpan sukses. Catatan ini bisa membuktikan bahwa Edo dan Yance bisa saja bersaing menuju timnas Indonesia. Apalagi pelatih anyar skuad Garuda Patrick Kluivert menginginkan pemain yang sering dapat menit tampil di klub. Guncang Eropa, Dirtek baru timnas datang. Pemain berdarah Indonesia cukup banyak yang berkarir di Belanda. Ada yang berhasil namun tak sedikit yang menemui kegagalan karena satu hal dan hal lain. Simon Tamamata menjadi salah satu yang paling berhasil. Belakangan namanya juga dirumorkan akan mengisi posisi Dirtek timnas Indonesia yang saat ini tengah lowong. Namun jika mengulik lebih dalam, bukan Simon Tamamata pesepak bola Indonesia di Belanda. Sebelum Simon berkarir dan berjaya di Ajax, ada satu pemain kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan yang tercatat menjadi pesepak bola Indonesia pertama di Belanda. Ia adalah Jack Someru. Sosok Jack Someru sangat dihormati oleh Simon Tamamata. Si jangkung, begitulah si Simon menjuluki Jack Someru. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu punya keahlian ciamik mengolah si kulit bundar. Salah satu media kenamaan Belanda, The Volkskrant, menyebut Jack sebagai gelandang dengan pergerakan bola sangat anggun. Masih dari sumber yang sama, Simon sudah menyaksikan Jack bermain bola sejak usianya 14 tahun. Mutiara Asen, begitu juga julukan Jack Someru, sempat bermain di Ajax. Pemain kelahiran Makassar 1947 itu datang ke Belanda pada usia 4 tahun bersama orang tuanya. Jack kemudian tumbuh besar di daerah pemukiman Skatteberg yang saat itu dikenal sebagai Camp Westerbork. Skillnya bermain bola menarik perhatian pelatih Ajax bernama Stefan Kovacs. Ia pun ditarik ke Ajax Amsterdam. Peras keringat, rayuan maut PSSI berhasil datangkan striker top dunia. Orang dalam PSSI Sumarji blak-blakan mengakui pihaknya butuh peras keringat lebih supaya menaturalisasi Ole Romani berjalan. Bukan tanpa sebab, pemain berdarah Belanda itu merupakan naturalisasi grade A. Ole Romani dijadwalkan mengambil sumpah sebagai WNI pada 8 Februari mendatang di Inggris. Pemain Oxford United tersebut baru saja menyelesaikan tahapan naturalisasi di DPR RI. Komisi 8 dan 10 hingga paripurna DPR RI memberikan rekomendasi kepada Ole Romani menjadi WNI. Sang pemain tinggal menunggu surat keputusan presiden kemudian diambil sumpahnya. Sumarji bersyukur Ole Romani bisa segera menjadi WNI. Dengan begitu, ia bisa membela timnas Indonesia pada Maret mendatang. Sumarji menjelaskan Ole Romani punya kualitas yang sangat baik. Oleh sebab itu, lelaki yang juga manajer timnas Indonesia itu menyebut susah payah menaturalisasinya. Ole disiapkan untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Australia pada 20 Maret, kemudian Bahrain 5 hari setelahnya. Timnas Indonesia diharapkan bisa mendapatkan poin dari 2 pertandingan tersebut. Dengan begitu, asa skuad Garuda melenggang ke Piala Dunia 2026 menjadi terbuka. Nggak jelas, Indra Syafri coret striker ganas demi pemain miskin pengalaman. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri sudah menentukan 23 nama pemain untuk Piala Asia U20 2025. Menariknya, ia membawa sejumlah pemain debutan sampai coret sosok berpengalaman seperti Arkan Kakak. Piala Asia U20 2025 berlangsung pada 13 Februari sampai 1 Maret mendatang. Timnas Indonesia U20 berada di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Pada pemilihan pemain terdapat 3 nama debutan yang mengisi skuad Garuda Nusantara. Mereka adalah Fafa Seva Rustanto dari PSPS, Evandra Florasta Bayangkara FC, dan Aulia Rahman PSIS. Meski begitu, tetap ada nama-nama langganan seperti Doni Tripamungkas, Kade Arel, M. Ragil, Ikram Al-Ghifari, dan Jens Reven. Indra Syafri mengatakan salah satu kriteria pemilihan pemain adalah menit tampil di klub. Dari sana baru dilihat kemampuannya. Indra Syafri menyatakan pemilihan pemain didapat dengan berbagai faktor sehingga tidak hanya teknis semata. Lebih dari itu, Indra juga membawa pemain timnas Indonesia U17 yaitu Evandra Florasta. Diharapkan sang pemain punya pengalaman di turnamen ini.
Penjaga gawang Emil Audero datang, timnas Indonesia terdampak. Kepindahan Emil Audero ke Palermo menjadi sorotan, terutama karena ia harus turun kasta ke Seri B setelah sebelumnya bermain di Seri A bersama Como 1907. Keputusan ini memiliki sisi untung dan rugi. Di satu sisi, Audero berpeluang menjadi kiper utama dan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Namun, di sisi lain bermain di divisi kedua bisa mempengaruhi kualitas dan peluangnya kembali ke level tertinggi. Peluang Emil Audero untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di Palermo juga lebih besar dibanding berada di Como 1907 di mana dirinya hanya menjadi pelapis. Dengan menjadi pilihan utama di bawah Mister, ia bisa terus mengembangkan kemampuannya dan membangun konsistensi. Meski harus turun kasta, pengalaman bermain reguler ini bisa berdampak positif bagi karirnya di jangka panjang. Emil Audero bergabung dengan Palermo, peluangnya masuk timnas Indonesia bisa mengecil. Patrick Kluivert sebagai pelatih tentu mencari kiper dengan pengalaman menghadapi lawan berkualitas di level tertinggi. Jika ia benar-benar dinaturalisasi, bermain di Seri B bisa menjadi kendala dalam pemanggilan ke timnas. Situasi ini bisa semakin buruk jika Audero justru hanya menjadi cadangan di Palermo yang akan semakin mengurangi daya tariknya bagi timnas Indonesia. Selain itu, jika Emil Audero bergabung dengan Palermo, ia akan kehilangan atmosfer persaingan di kasta teratas yang jelas lebih kompetitif. Bermain di level tertinggi seperti yang dialami Jaitses di Seri A bersama Venezia membantu pemain mengasah kemampuan mereka. Tanpa tekanan dan kualitas lawan yang sebanding, Audero beresiko mengalami penurunan mental bertanding yang bisa mempengaruhi performanya di lapangan.